Maka Rasulullah SAW ketika Abu Talib meninggal dia mengatakan la astaghfirullah laka malam unha angka. Demi Allah saya akan mohon ampunan bagi engkau hai pamanku selama aku tidak dilarang. Maka Allah turunkan ayatnya, ya. Apa kata Allah? Maka lin nabi walladzina amanu ayastaghfirul musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak pantas, tidak boleh bagi seorang nabi dan juga orang-orang beriman untuk mohon ampunan bagi orang-orang musyrikin meskipun karib kerabat, meskipun jasanya setinggi langit. Kalau dia mati musyrik tidak boleh mohon ampun. Kenapa? Dia tidak bakalan diampuni. Kita mohon ampunan, misalnya kita bilang Allah rahmatilah Abu Jahal, ya Allah ampunilah Abu Jahal. Kita berdosa, bukan cuma kita berdosa karena kita mohon ampunan kepada orang yang divonis tidak bakalan diampuni. Jangan kita menentang Allah Subhanahu wa taala. Dilarang. Ya. Makanya dalam hadis ketika Rasulullah SAW minta izin untuk mohon ampun kepada ibunya, Rasulullah dilarang. Dalam Sahih Muslim. Fasta'dzantu Rabbi lin azuraha, saya minta izin untuk menziarahinya, fa'adzina li, maka Allah pun mengizinkan aku untuk ziarah kepada ibuku. Kemudian Imam Nawawi memberi judul bab tentang ziarah qabril musyrik. Bolehnya menziarahi kuburan orang musyrik. Dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi menangis. Kata Rasulullah SAW, rahmatan laha minan nar. Saya kasihan dia terkena api neraka jahanam. Jadi orang musyrik sebaik apapun, kalau dia mati musyrik enggak ada faedahnya. Ya, dan kita tidak boleh mohon ampun buat dia. Kalau kita mohon ampun buat dia, kita berdosa. Kita berdosa, ya. Kita berdosa. Kenapa dia meninggal dalam kondisi musyrik dan dia tidak bakal diampuni selama-lamanya. Tidak akan keluar dari neraka jahanam. Maka seorang jika mengenal tauhid dengan detail, dia perlu juga mengenal syirik dengan detail agar pengetahuannya tentang tauhid lebih sempurna. Nah, untuk kita semangat untuk mengenal tentang definisi atau mengenal tentang macam-macam syirik, maka kita harus termotivasi caranya dengan mengetahui bahwasanya syirik itu berbahaya. Syirik itu berbahaya. Maka disinilah kenapa Syekh Muhammad bin Wahab membawakan bab ini, karena tidak mungkin kita meraih kesempurnaan tauhid kecuali kita benar-benar meninggalkan apa? Syirik dengan segala bentuknya. Dan tidak mungkin kita benar-benar meninggalkan syirik kecuali kita merasa takut jangan sampai terjerumus dalam kesyirikan. Maka beliau bawa bab keempat tentang takut kepada syirik. Beliau sebutkan babun al-khaufu minasyirik. Perhatikan, beliau tidak mengatakan bab tarkus syirik, bab meninggalkan syirik, tetapi beliau mengatakan bab takut syirik, dan kita tahu bahwasanya takut lebih dahsyat daripada sekadar meninggalkan, ya. Dan kalau seorang takut dia berusaha menjauh, dan itu yang harusnya dimiliki oleh seorang yang muwahhid. Dia tidak spekulasi dengan tauhidnya dan dia tidak mendekat-dekat hal-hal yang bisa membuat dia kecipratan syirik. Dia berusaha memurnikan tauhid semaksimal mungkin. Tapi kenapa harus takut? Syekh Abdul Wahab rahimahullah taala membawakan banyak dalil, ya saya akan singgung. Di antaranya karena bahaya syirik sangat berbahaya, ya. Karena bahaya syirik sangat berbahaya. Dia adalah dosa yang paling besar, dosa yang paling berbahaya, lebih daripada zina, lebih daripada membunuh, lebih daripada durhaka, lebih daripada mencuri, lebih daripada korupsi, lebih daripada membunuh. Semua dosa masih kalah dengan dosa apa? Syirik. Maka harus takut, seorang takut dengan dosa yang sangat besar ini. Ya. Oleh karenanya yang membuat kita harus takut dengan syirik diantaranya karena bahaya syirik sangat besar. Pertama, menggugurkan amal. Ini saya bicara secara umum. Siapa yang melakukan syirik, maka amalnya seluruhnya apa? Gugur. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik. Telah diwahyukan kepada engkau dan juga kepada nabi-nabi sebelum engkau, wahai Muhammad. Sama, yang diwahyukan sama. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kau berbuat syirik, sungguh benar-benar amalmu akan gugur seluruhnya. Ini Allah beritahukan kepada para nabi. Padahal para nabi kemungkinan boleh kita katakan mustahil melakukan syirik karena mereka orang-orang yang Allah siapkan untuk menjadi teladan. Tetapi Allah mengatakan seandainya kalian wahai para nabi berbuat syirik, maka Allah tidak pandang bulu siapapun, meskipun mencapai derajat yang paling tinggi seperti para nabi, kalau melakukan syirik maka benar-benar akan gugur amalan kalian. Dalam ayat yang lain setelah Allah menyebutkan para nabi, Allah mengatakan walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, maka akan gugur seluruh amalan mereka. Ini bahaya yang pertama. Baik, mungkin saya singgung. Jika
Jika orang melakukan syirik, melakukan syirik akbar. Syirik akbar. Apakah amalnya seluruhnya otomatis gugur? Apakah seluruh amalnya otomatis gugur? Gugur langsung? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada dua mazhab secara umum. Satu dari mazhab Imam Syafi'i, satu mazhab Imam Malik. Dan dua-duanya riwayat dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ada khilaf. Saya contoh. Seorang Islam berhaji. Dia Islam, kemudian dia haji. Kemudian beriman hingga usia 60 tahun. Baik. Kemudian setelah itu pada usia 60 tahun dia terjerumus dalam syirik akbar. Dalam syirik akbar. Contohnya misalnya dia meminta kepada penghuni kubur. Dia mengatakan ya Abdul Qadir Jailani, ya Ahmad Al-Badawi. Dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Contoh berdoa kepada selain Allah. Kepada wali. Ya. Baik, berarti terjerumus dalam syirik akbar. Namun pada usia 64 dia bertobat. Dia bertobat dari syirik. Bertobat dari syirik. Umur 65 meninggal dunia. Wafat. Baik, ngerti kondisi orang ini? Nah, kapan dia melakukan syirik akbar? Pada usia berapa? 62. Nah, ketika usia 62 ini, yang jadi poin ini, ya. Pada usia, mohon maaf, 62. Ya. Nah, apakah seluruh amalnya gugur? Maka khilaf. Dua pendapat. Pendapat pertama, yang pertama pendapat Imam Malik rahimahullahu taala, otomatis amalnya gugur. Seluruh amalnya gugur. Seluruh amalnya gugur. Ingat, Imam Malik mengatakan pada usia 62 amalnya gugur seluruhnya. Gugur. Termasuk hajinya. Termasuk apa? Hajinya. Baik. Pada usia 64 ketika dia bertobat mulai lagi dari nol. Mulai dari apa? Nol. Paham? Ini Imam Malik. Adapun Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan pada usia 62 gugur tapi dengan syarat jika mati murtad. Jika mati murtad. Ternyata dia mati atau belum? Belum. Pada usia 64 semua tidak jadi gugur. Tidak jadi apa? Tidak jadi gugur karena dia bertobat kembali. Karena taubat kembali. Ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kenapa Imam Syafi'i bertempat dengan demikian? Karena beliau membawakan ayat-ayat yang mengatakan amal langsung gugur ditakyid dengan ayat yang lain dalam saya bacakan dalam surat Al-Baqarah ayat 217. Jadi beliau mentakyid dengan berdasarkan Al-Baqarah ayat 217. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yartadi minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang murtad, di antara sebab murtad adalah syirik akbar. Wa man yartadi minkum an dinihi, siapa yang murtad dari agamanya, fayamut wa huwa kafir. Allah di situ berfirman, fayamut wa huwa kafir. Yaitu meninggal dalam dia murtad lalu mati dalam kondisi kafir. Murtad lalu mati dalam kondisi apa? Dalam kondisi kafir. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, berarti mafhum mukhalafahnya, kalau ternyata dia bertobat, berarti amalnya enggak jadi gugur karena Allah mengatakan fayamut wa huwa kafir faulaika habitat a'malum fid dunya wal akhirah. Itulah orang-orang yang
amalnya gugur di dunia dan akhirat. Wa ulaika ashabun nar, mereka itulah penghuni neraka jahanam kekal selama-lamanya. Mafhum mukhalafah dari ayat ini berarti kalau dia meninggal tidak dalam kondisi murtad, amalnya tidak jadi gugur. Paham? Nah, bedanya apa dengan Imam Malik, Imam Syafi'i? Kalau Imam Malik ketika tobat umur 64, amalnya mulai dari nol. Kayak Pertamina, mulai dari nol ya. Kalau kita di pom bensin. Mulai dari nol. Ini benar Imam Malik. Imam Syafi'i enggak, amal dia enggak ada yang gugur. Karena dia masih bertobat. Apalagi bedanya? Bedanya kalau menurut Imam Malik dia harus haji ulang umur 64 karena haji dia kemarin gugur. Tidak ada nilainya. Imam Syafi'i mengatakan kalau dia bertobat tidak perlu haji lagi. Tidak perlu haji lagi. Ini dua riwayat dari Imam Ahmad ya. Tapi ini siapa yang meninggal dalam kondisi? Kalau ada pun meninggal dalam kondisi musyrik semua sepakat. Wallah alam, ini dua pendapat sama-sama kuat ya. Pendapat Imam Syafi'i lebih ringan, tetapi untuk lebih hati-hati pendapat Imam Malik. Jangan menyepelekan masalah syirik. Paham ikhwan? Paham ya. Makanya ada dua pendapat di kalangan para ulama dan dua riwayat dari Imam Ahmad disebut oleh Ibnu Qayyim dalam Al-Wabil Sayyid. Baik, kita kembali. Maka di antara hal yang menjadikan seorang harus takut sama syirik, maka ingat syirik itu menggugurkan amal seluruhnya, syirik akbar seluruhnya. Amal seluruhnya. Artinya dia capek-capek ibadah sampai 62 tahun, sudah haji, sudah umrah, sudah berbakti sama orang tua, gugur semuanya. Yang kedua, bahaya syirik tidak diampuni. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Allah tidak ampuni dosa kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengambil dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Ada orang mati bunuh diri, pasti masuk neraka? Enggak, belum tentu. Dia masih mungkin diampuni. Ada orang meninggal dalam kondisi sedang berzina, apakah pasti masuk neraka? Jawabannya tidak. Belum tentu. Mungkin masuk neraka, mungkin diampuni. Semua dosa selain syirik disebut tahta masyiatillah, sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seorang meninggal dalam kondisi durhaka kepada orang tua, dalam kondisi bunuh diri, apakah pasti masuk neraka? Jawabannya belum tentu, karena itu dosa selain apa? Syirik. Dia tahta masyiatillah, tergantung kehendak Allah. Insya'a ghafara lahu, kalau Allah berkehendak Allah ampuni dia, wa insya'a adzabahu, kalau Allah berkehendak Allah tidak ampuni, Allah azab. Tapi kalau syirik, meninggal dalam kondisi syirik, tidak akan diampuni selama-lamanya, enggak mungkin. Dan kalau begitu dia akan kekal di neraka jahanam, ya. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sungguhnya siapa yang berbuat syirik maka dia akan diharamkan baginya surga, tempatnya di neraka dan dia akan kekal abadi selama-lamanya. Ya. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan sombong, itu kaum musyrikin, sombong dengan ayat-ayat Allah. Ya. La tufattahu lahum abwabus sama, maka ruh mereka tidak akan dibuka pintu langit. Kalau mereka mati diangkat, pintu langit tertutup bagi mereka. Kata Allah, wala yadkhulunal jannah, dan mereka tidak bakalan masuk surga. Kapan mereka bisa masuk surga? Kata Allah, hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Kalau ada onta dimasukkan dalam lubang jarum, baru mereka bisa masuk surga. Mungkinkah ada onta masuk lubang jarum, ada ustaz lubang jarumnya segede masjid? Nah, itu namanya bukan lubang jarum. Lubang jarumnya kecil ya. Jadi ini ungkapan orang Arab untuk menunjukkan kemustahilan, yaitu onta dimasukkan dalam lubang apa? Jarum. Artinya mustahil kalau dia masuk dalam neraka bakalan keluar. Tidak mungkin karena dia syirik akbar. Makanya Allah larang orang yang beriman minta ampunan bagi orang musyrik, enggak boleh. Sampai ketika Rasulullah ingin memohon ampun buat Abu Talib, Allah tegur. Karena begitu baiknya Abu Talib membela mati-matian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasang badan siap mati bela anaknya, dan dia mengatakan, wallahi lan yasilu ilaika bidarbatin hatta uwassada fil turabi dafina. Demi Allah mereka tidak akan bisa menyentuh engkau wahai ponakanku sampai saya terkubur dalam tanah, baru mereka silakan ganggu. Selama saya hidup enggak, saya akan pasang badan. Maka Rasulullah SAW ketika Abu Talib meninggal dia mengatakan, la astaghfirullah laka malam unha angka. Demi Allah saya akan mohon ampunan bagi engkau wahai pamanku selama aku tidak dilarang. Maka Allah turunkan ayatnya, ya. Apa kata Allah? Maka lin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak pantas, tidak boleh bagi seorang nabi dan juga orang-orang beriman untuk mohon ampunan bagi orang-orang musyrikin meskipun karib kerabat, meskipun jasanya setinggi langit. Kalau dia mati musyrik tidak boleh mohon ampun. Kenapa? Dia tidak bakalan diampuni. Kita mohon ampunan, misalnya kita bilang Allah rahmatilah Abu Jahal, ya Allah ampunilah Abu Jahal. Kita berdosa, bukan cuma kita berdosa karena kita mohon ampunan kepada orang yang divonis tidak bakalan diampuni. Jangan kita menentang Allah Subhanahu wa taala. Dilarang.
Makanya dalam hadis ketika Rasulullah SAW minta izin untuk mohon ampun kepada ibunya, Rasulullah dilarang. Dalam Sahih Muslim. Fasta'adzantu Rabbi lin azuraha, saya minta izin untuk menziarahinya, fa'adzina li, maka Allah pun mengizinkan aku untuk ziarah kepada ibuku. Kemudian Imam Nawawi memberi judul bab tentang ziarah qabril musyrik. Bolehnya menziarahi kuburan orang musyrik. Dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi menangis. Kata Rasulullah SAW, rahmatan laha minan nar. Saya kasihan dia terkena api neraka jahanam. Jadi orang musyrik sebaik apapun, kalau dia mati musyrik nggak ada faedahnya. Ya. Dan kita tidak boleh mohon ampun buat dia. Kalau kita mohon ampun buat dia, kita berdosa. Kita berdosa. Ya. Kita berdosa. Kenapa dia meninggal dalam kondisi musyrik dan dia tidak bakal diampuni selama-lamanya. Tidak akan keluar dari neraka jahanam. Taib. Maka ini membuat seorang khawatir jika melakukan apa? Syirik. Apalagi pendapat Imam Malik. Meskipun bertobat, semua amal gugur. Bayangkan seorang sudah beribadah, bertakwa, tahu-tahu percaya sama dukun. Percaya sama dukun tentang ramalan masa depan, itu syirik akbar. Syirik akbar. Maka gugur semua apa? Amalan dia. Repot. Meskipun dia bertobat, ulangi dari nol. Capek. Usia sudah habis beribadah, jadi nol. Ini pendapat Imam Malik. Ini pendapat yang hati-hati. Pendapat yang juga membuat kita takut. Ya, jangan sampai buat syirik. Bayangkan ya. Seorang sudah beribadah lama-lama, banyak-banyak, tahu-tahu dia ikut-ikutan minta kepada penghuni kubur. Maka terjerumus dalam syirik akbar. Taib. Sebab kedua, kenapa kita takut kepada syirik? Bukan hanya menghindar, kita harus timbul rasa takut. Jangan sampai saya syirik. Takut kalau berbuat syirikan. Ini saya enggak mau nyerempet apa? Kesyirikan. Saya takut terjerumus dalam syirik. Karena syirik itu banyak sekali modelnya. Banyak sekali modelnya. Khawatir ada jenis syirik yang tidak kita ketahui. Dan inilah keistimewaan buku kitab tauhid yang sedang kita pelajari. Dia akan sebutkan puluhan model syirik. Bab ini dan buku kitab tauhid ini adalah kitab yang inovatif. Belum pernah ada ulama yang nulis buku seperti ini. Memang mereka bahas tapi pembahasan mereka tersebar. Tidak disusun rapi kembali seperti Syekh Muhammad Abdul Wahab ketika menyusun buku ini, dia susun rapi, dia ambil penjelasan para ulama kemudian dia bab-babkan sehingga terkumpullah segala model kesyirikan. Ya, maka ini istimewanya kitab tauhid, menunjukkan kecerdasan beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Kalau kita baca dia tulis buku ini, di mana dia tulis buku ini ketika di Huraymila kalau enggak salah, ketika di Huraymila dia tulis buku ini karena ketika beliau mulai dakwah banyak kesyirikan. Ada orang meminta-minta kepada Zaid bin Khattab, saudaranya Umar bin Khattab minta-minta ke situ. Ada pohon yang diyakini sebagai pohon kesuburan, ya kalau ada orang sudah enggak punya anak, dia datang ke pohon tersebut minta agar mudah punya anak. Banyak kesyirikan, belum perdukunan, jimat-jimat tersebar di zaman tersebut. Allah menyebutkan memang ulama fikih banyak di zaman beliau, ulama Hambali. Tetapi yang konsen dalam masalah kesyirikan sedikit. Ya makanya beliau ketika itu konsen, beliau ahli fikih Hambali. Tapi beliau konsen dalam masalah tauhid karena melihat berbagai macam praktek kesyirikan dan beliau banyak istifadah mengambil faedah dari kitab Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim rahimahumullah. Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah sudah membahas tapi pembahasan mereka tersebar. Nah, beliau datang, beliau nyusun. Di antara syirik 1, 2, 3, 4, 5 sampai puluhan. Yang puluhan. Bab tentang tauhid ada sekitar 60 bab. Kebanyakannya tentang model-model apa? Syirik. Maka kita bilang, kenapa kita takut dengan syirik? Ternyata syirik itu banyak modelnya. Banyak modelnya. Dan belum tentu kita tahu semua modelnya. Makanya kita waspada, harus belajar agar kita terhindar dari model-model syirik. Syirik besar maupun syirik kecil. Syirik besar banyak modelnya, syirik kecil juga banyak modelnya. Kemudian di antara hal yang buat kita takut dengan syirik, kenapa betapa mudah terjerumus dalam syirik kecil. Syirik kecil, kita mudah terjerumus. Meskipun kita punya ilmu tentang jenis-jenis syirik kecil, namun terkadang kita masih terjerumus. Contoh, kita sudah tahu tidak boleh beribadah kalau mencari pujian manusia. Semua sudah tahu enggak? Sudah tahu. Namanya riya, memperlihatkan amalan, mempublish amalan supaya dipuji namanya riya. Menceritakan amalan, menyiarkan amalan supaya dipuji namanya sum'ah. Apa itu riya dan sum'ah? Talabul manzilah fi qulubin nas, yaitu berharap agar di hati manusia kita punya kedudukan. Itu namanya riya. Beramal untuk mencari kedudukan di hati manusia. Kita sudah tahu teori itu, tapi betapa sering kita melakukan kegiatan supaya kita diakui. Padahal kita sudah tahu enggak boleh. Maksud saya, ini membuat kita takut. Kita sudah tahu, kita masih apa? Melakukan. Ya. Masih pamer lah, masih cerita lah. Kadang-kadang ini bukannya riya ya, cuma mau kasih tahu. Iya. Mengesankan kepada orang kita, wow ya. Kadang
Kita aja dai, misalnya dai nanti kesan, oh yang hadir rame pakai drone shooting. Kalau yang hadir sedikit nggak ada drone-nya. Maksudnya buat apa maksudnya? Allah alam ya. Pokoknya kapan kita mencari pengakuan orang, itulah namanya riya. Kita ngerti tapi belum tentu kita bisa kerjakan. Bagaimana kita nggak takut sama syirik? Seperti saya hampir selalu ceramah tentang ikhlas, tentang riya. Tapi siapa yang bisa menjamin saya selamat dari riya? Enggak ada yang jamin. Hati berbolak-balik, berubah-ubah. Minggu ini kita ikhlas, minggu depan riya. Tadi pagi ikhlas, sore sudah riya. Tergantung kondisi depan kita. Kita sama murid-murid, kita ikhlas. Begitu ada pejabat, kita ingin nunjukkan siapa kita riya. Kalau sama murid-murid, ngapain saya riya? Rugi. Kalau ada pejabat, nah situ tunjukkan. Oh iya Pak, saya juga kemarin dakwah di sana, kemudian mulai nunjukkan siapa saya. Saya cerita-cerita tentang amal perbuatan saya, supaya saya diakui oleh pejabat tersebut. Itulah namanya riya atau sum'ah. Yang cerita itu kadang ngerti apa itu riya, definisi riya, apa definisi sum'ah, tapi di sini tidak bisa menghindari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di Warok Islam Channel.